Jadi keputihan adalah suatu reaksi, kalau ada kuman masuk maka dia akan melindungi supaya kuman itu tidak terus masuk ke dalam. Ya, tapi keputihan ini belum tentu suatu penyakit juga. Oh iya, belum tentu suatu masalah juga ya. Jadi nggak selalu keputihan itu sesuatu yang merupakan suatu masalah. Karena tentunya ada keputihan yang normal sama keputihan yang nggak normal ya, Dokter Boy. Nah, ini saya jelaskan di sini ya, ini keputihan yang normal dan keputihan tidak normal. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah keputihan, ada yang kita sebut normal dan yang tidak normal. Jadi keputihan normal itu cairannya keluar berwarna putih jernih. Ya, kemudian di sini tidak berbau dan juga tidak menimbulkan keluhan-keluhan lain. Nah, keputihan normal ini cairannya jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian tidak berwarna, ya, tidak berbau, dan ini biasanya terjadi oleh karena adanya proses perubahan hormonal sebelum menstruasi, setelah menstruasi, pada saat masa subur, pada saat kehamilan, adanya perangsangan seksual, itu biasanya akan keluar cairan dari vagina yang kita sebut sebagai keputihan yang normal. Nah, lawannya, nah ini yang biasanya sering mengganggu. Ini yang bahaya, Dok. Iya. Bahaya, karena bahaya. ini merupakan, karena kalau ada gejala, ada rasa, di sini kan mengalami tadi ya, warnanya juga biasanya nih ya, yang paling ngeri warnanya sudah mulai kuning kehijauan. Ya, jadi khas nih, tadinya kan kita warna putih, warna seperti ingus aja, tapi ini menjadi kuning kehijauan, kemudian ini khas, berbau. Ya, di samping bahaya, dia juga sangat mengganggu. Biasanya kalau orang dengan keputihan yang patologis seperti ini, dekat-dekat aja kita nih jarak nih, kalau kita periksa nih, waduh jarak 1 meter udah tercium nih bau-bau pasar ikan nih ya. Jadi kebayang ya penonton ya, pernah nggak mencium bau pasar ikan? Ya, dekat-dekat temennya yang perempuan ada bau pasar ikan nih, hati-hati, biasanya ada keputihan yang kita sebut keputihan tidak normal. Kemudian ini jumlahnya jadi sangat banyak. Ya, kemudian disertai keluhan lain ya, keluhan gatal, kemudian nyeri ya. Jadi biasanya tuh jalannya juga nggak bisa jalan tegak, biasanya udah sedikit-sedikit pengen garuk-garuk, gitu ya, nggak nyaman. Boy, ya. Dan ini bisa disebabkan oleh macam-macam, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena trichomonas, kuman-kuman lainnya. Jadi ini kita sebut sebagai keputihan yang tidak normal. Nah, ini berbicara mengenai keputihan, kamu pernah dengar nggak yang namanya cuci vagina, dosing vagina, pernah dengar nggak? Kebetulan belum sih. Nah itu jadi memang ada satu teknik ya, terkenalnya sih seperti ini. Jadi dikatakan sebetulnya bisa membersihkan vagina. Jadi ada cairan, isinya itu air, ada sabun, antiseptik, terus dikasih juga ada baking soda sama cuka. Nah itu dikatakan bisa membersihkan vagina. Dimasukkan ke dalam satu kantung, ada semacam pipanya, kemudian disemprotkan. Padahal sebetulnya teknik itu tidak disarankan. Oh, malah nggak boleh? Iya, kenapa? Yang pertama, sebetulnya di dalam vagina kita itu ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, kalau misalnya kita semprotkan yang tadi kita dianggap bisa menyembuhkan keputihannya itu, ternyata dia dapat mengganggu. Jadi dia tidak hanya membunuh bakteri yang jahat, tapi juga bakteri yang baik juga dibunuh. Padahal guna bakteri baik adalah untuk menyerang si bakteri jahat. Jadi dia supaya tidak infeksi. Jadi supaya keseimbangan di vagina kita itu normal, harusnya ada bakteri baik sama bakteri jahat. Nah, kalau misalnya bakteri yang baik dibunuh, jadinya bisa malah timbul infeksi. Dan yang kedua, kalau misalnya kan itu cara pemakaiannya jadi disemprotkan, dia disemprotkan ke vagina. Nah ini mungkin Clara masih bingung ya, penonton di rumah juga sendiri. Karena Jadi baru kalau denger juga dosing itu disemprotkan ya. Jadi kalau ibu membersihkan ya vagina itu kan biasanya di daerah luar sini, pakai sabun, dilap, dibersihkan daerah luar. Nah kalau dosing itu disemprot sampai masuk ke dalam sini. Ya, itu dosing namanya. Jadi orang bilang apa semacam kayak digurah kayak gitu ya. Disemprot ya, masukkan dibilas di dalam, kesannya dibilas, seperti itu. Ya, nah dimasukkan ini tidak disarankan ya, seperti tadi diceritakan oleh Dr. Claudia. Karena kalaupun kita juga menyemprotkan dari bagian luar ke bagian dalam, yang ditakutkan adalah bakteri-bakteri tadi. Jadi memang itu ya? memang di sini tuh sebetulnya di dalam vagina kita itu juga ada bakteri. Dan ketika kita semprotkan ke dalam, yang ditakutkan malah justru nanti bakterinya itu bisa masuk ke bagian paling dalam. Tadi yang mau seperti membersihkan malah mendorong bakterinya begitu. untuk masuk ke dalam. Nah kalau ke dalam kan nanti bisa menyebabkan infeksi yang di organ yang lebih atas. Karena ini lumayan horor, jadi kayaknya aku butuh tips apa sih supaya jangan sampai kita terkena keputihan. Ya, untuk mencegah gitu. ya. Jadi kalau tadi udah jelas ya Clara ya, bagaimana sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk menjaga, terutama untuk yang masih gadis nih ya, masih perawan, kadang-kadang kalau keluhan-keluhan dari keputihan kemudian tidak segera diobati ya, kuman tadi masuk ke dalam. Nah tadi saya juga perlu ingatkan, ini bisa terjadi sumbatan pada saluran tuba. Nah, sumbatan saluran tuba ini pada saat proses untuk hamil dia menjadi susah untuk hamil. Jadi harus betul dijaga dan harus. Nah, ini ada nih cara untuk mencegahnya. Salah satunya ngapain nih Dokter? Kalau dia